Bab 49. Dari kalangan mana gadis itu? Kamu pucat. Mau aku bawa ke puskesmas? Aruna menggeleng. Dia masih baik-baik saja. Memang sejak 2 jam yang lalu kepalanya begitu berat. Mungkin perjalanan yang cukup panjang. Hampir 11 jam untuk tiba di Lumajang. Walau di beberapa titik bus mereka berhenti untuk ke kamar kecil serta makan, tetap saja lama duduk terlalu lama membuat pinggangnya sakit. Dan saat ini kepalanya ikut berdenyut. Minum dulu, serah Randy yang khawatir setengah mati. Aruna mengambilnya lalu meneguknya. Dia juga meminum obat sakit kepala yang sengaja dia bawa untuk berjaga-jaga. Aruna bukan anak yang ceroboh. Saat dia akan melakukan perjalanan, tetap saja dia mengutamakan keselamatannya. Salah satunya dengan membawa obat P3K sendiri. Bentar lagi akan sembuh kok, Ren. Ayo kita gabung dengan yang lain, ajaknya. Saat dia hendak menggendong tas ranselnya, Randy dengan sigap mengambil dan menjinjingnya. Kamu sakit. Biar aku aja. Aruna setuju. Dia berjalan dengan enteng, sembari memegang ujung tas Randy. Semua yang dalam organisasi itu juga tahu bagaimana kapten mereka menyukai gadis berkacamata itu. Hanya saja Randy tidak pernah mau mendekati Aruna saat di sekolah. Ada Arga yang selalu di samping Aruna. Dan saat di organisasilah dia berani mencuri-curi untuk melihat dan memberi perhatian pada Aruna. Kita jalan 15 menit untuk sampai ke base camp kita, katanya lagi. Semuanya mengangguk. Randy yang memimpin perjalanan. Dan Aruna di belakangnya. Kamu mau aku gandeng? Tawarnya lagi. Saat Aruna beberapa kali memejamkan mata menahan sakit kepalanya. Dan Randy dapat melihat semua itu. Nggak perlu, Ren. Aku masih bisa jalan kok. Maaf. Ya malah bikin repot. Petik 2. Randy melengkungkan senyum. Everything for you, Una, katanya lagi. Telepon mama nggak Una angkat. Dia di mana sih? Ini semua gara-gara kamu, Neo. Kamu nggak becus minta dia membatalkan perjalanan itu. Omel Jessie tak berhenti-henti. Ingat Neo sudah lebih dari 10 kali mamanya mengulang kata yang sama dan menyalah dirinya. Bukan salah Neo juga. Dia sudah berusaha mencari. Bahkan dia sempat menyetop salah satu bus. Dan nahasnya beda tujuan. Bukan ke Lumajang dan tidak ada Aruna di dalam sana. Neo sempat dimaki saat menyetop bus sembarangan. Setelah dia memberikan uang pada sang sopir baru ocehan itu diam. Dan dia bisa memeriksa dengan tenang. Sialnya dia salah bus. Neo dan Jepri pulang dengan tangan kosong. Mungkin Una baru tiba, kata Mario menenangkan istrinya. Sayangnya, ucapan Mario tak mampu Jessie tenang. Dia mondar-mandir tak jelas. 11 jam sudah berlalu, dan Arwan tidak memberi kabar sama sekali. Ponselnya bergetar. Jessie melirik dengan cepat dan kembali kecewa, karena yang menelpon ibu mertuanya. Halo, Ma, sapanya ramah. Sesaat kemudian dia mengerutkan keningnya. Mama udah di Jakarta. Mario dan Neo berlonjak bersamaan. Mama ke sini, tanya Mario tanpa mengeluarkan suara. Jessie masih mendengarkan ucapan mertuanya. Kepalanya mengangguk untuk menjawab pertanyaan suaminya. Aku minta Neo yang jemput Mama di bandara. Ya. Aku. Neo menunjuk dirinya. Jessie mengangguk. Saat panggilan itu sudah terputus, dia menatap anak dan suaminya secara bergantian. Mama mau bandara, perintahnya panik. Kesini dan kamu jemput Oma sekarang ke, Ma, kok aku? Jessie melototkan matanya. Cepat, lakukan saja tanpa protes. Neo mengalah. Dia langsung menyambar kunci mobilnya dan menjemput omanya yang begitu cerewet. Jika Mama dan omanya digandengkan, Neo masih lebih memilih mamanya. Karena kadar omelan mamanya masih di tahap 60%, sedangkan omanya, Noe tidak ingin menyebutkannya. Neo tiba di bandara.
Langkah kakinya terhenti saat suara yang begitu akrab di telinga meneriaki namanya. Neo. Neo menoleh ke arah suara tersebut. Oma, sapanya sekadarnya. Maria memeluk Neo begitu erat. 1 tahun belakangan ini dia memang menetap di Makassar, tempat anak bungsunya. Kamu kayak nggak kangen Oma deh, sindir Maria sembari menepuk pelan lengan atas Neo. Kangen kok, kan aku emang pendiam. Oma, ayo, ajak Neo. Tunggu, Oma bawa seseorang loh, ucapnya bersemangat. Petik 2. Noe melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Neo hendak membalikkan badannya. Seorang wanita dengan blazer di atas lutut berjalan ke arah mereka dan langsung menggandeng tangan Maria. Oma, aku lama nggak? Tanya. Nggak sayang. Oh ya, Neo kenalin ini namanya Leoni. Dia tetangga Oma yang baik banget. Selalu bantu Oma dan dialah yang ngurus Oma. Beritahu Maria pada sang cucu dan Neo hanya mengangguk singkat. Hai. Sapanya ramah. Iya. Seperti biasa Neo menanggapi wanita dengan dingin. Maria kembali memukul lengan atas Neo. Kamu ini nggak ada manis-manisnya jadi lelaki. Makanya belum nikah-nikah. Dingin banget sih. Cewek takut buat dekatin. Aku udah nikah, Oma. Jawab Neo sebal. Setelahnya dia menyesali telah memberikan rahasia yang seharusnya menjadi rahasia dalam keluarganya. Tapi, mau bagaimanapun dia harus memberitahu omanya. Toh Aruna hanya pergi 5 hari. Sedangkan omanya belum tahu berapa hari di rumahnya. Bisa 1 minggu. Bisa 1 bulan. Bisa 1 tahun. Neo bisa gila membayangkan betapa menyebalkan saat di rumah. Rumahnya tak ubahnya seperti neraka jika ada omanya. Sepanjang jalan Neo diomelin habis-habisan. Jika tidak takut berdosa, Neo sudah menyumpal mulut wanita tua itu. Telinganya sampai sakit. Berharap jalanan bersahabat dengannya. Tidak macet. Hingga mereka bisa lebih cepat tiba. Sayangnya jalanan kota Jakarta tetaplah menjadi jalanan yang tidak akan pernah terlepas dari macet. Dengan kesabaran di atas rata-rata Neo menikmati omelan itu. Hingga mereka tiba di kediaman Pratama. Maria tak berhenti mengoceh. Mama, sapa Jessie pura-pura akrab. Jangan sok akrab. Kenapa Neo nikah tidak memberitahuku? Kalian tahu kan aku akan menyeleksi calon cucu menemukannya. Mau bilang apa aku pada keluarga Leoni jika Noe sudah menikah? Menantuku. Dan aku sudah. Kalian bikin malu. Mario dan Jessie menatap Neo. Neo memberi kode dia yang kelepasan saat di bandara tadi. Bukan gitu. Ma. Neo dan wanita yang kami nikahi ini saling cinta. Dusta Jessie. Persetan dengan cinta. Apa kau melupakan tradisi keluarga Pratama? Semua diseleksi. Dan kau tahu kau juga lolos seleksi ibuku. Dan harusnya kau tidak dapat bertindak sesuai kemauanmu. Sekarang aku tanya. Dia berasal dari keluarga mana? Di mana orang tuanya? Aku mau jumpa. Nol Oma. Oma kan capek istirahat dulu. Ya, ajak Neo. Maria menggeleng. Mana istrimu? Suruh dia sujud dulu di kakiku. Neo menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia lagi di Jawa Timur. Oma, dia lagi jadi relawan. Petik 2. Maria melotot tak percaya. Dia relawan. Apa pekerjaannya? Neo ragu. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia masih sesekolah. Oma. Petik 2. Maria memegang dadanya yang sesak. Kau menikahi gadis yang masih sekolah. Kalian memang gila. Ceraikan anak itu. Bersambung.